babi siapa? Ya dikencingin babi kok siapa? Kan gitu abangku. Abangku yang ganteng, penyembah bule. Ya babi kan makanan cuma. Dikasih otak kok nyembahnya bule. Enggak. Mending kau nyembah ini siapa yang bagus di Indonesia? Cari orang Indonesia kau sembah, ngapain kau cari bule? Daripada nyembah batu cuma. Mending daripada bule. Kalau batu bersih, kau sembah batu bersih, batunya nggak ada lubang pantat. Kau nyembah bule. Oh Tuhan, sementara Tuhanmu kentut. Pas kau sembah Tuhanmu, tunggu dulu, aku kena diare. Masalah generasi. Bagus kasih makan tai babi aja cuma ini baru tahu. Oh ya sudah, silakan aja kau makan tai babimu, apa-apa. Kau ngapain saya kau urusin? Kau informasikan babi anjing. Enggak mungkin. Saya kan Muslim. Jangankan makan tai babi, menyentuhnya aja nggak boleh. Kalau kau beda, kamu tidur sama babi. Bahkan di antara kalian ada yang kawin sama babi. Sakit hati. Udah, mau diskusi nggak nih? Siapa yang mau diskusi sama? Oh ya sudah, kalau begitu jaga kandang babi. Jangan sampai babinya tidur sama bini lo. Jaga kandang babi. Hati ya teman-teman ya. Sakit hatimu tiada terobati. Halo, semangat malam saudara, apa kabar? Jangan emosi ya, santai aja kita ya. Halo. Halo, malam bang. Malam juga. Katolik Protestan abang ini? Kenal bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Baik abangku. Gini bang, ada di antara kalangan umat Kristen ketika membaca Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu disangkakan umat Islam yang masuk ke neraka, kan gitu ya. Boleh nggak saya minta tolong carikan saya data di Bible umat Islam itu masuk neraka, baik di perjanjian barunya orang Yahudi maupun perjanjian lamanya perjanjian barunya Kristen. Karena yang kami paham surah Maryam itu untuk orang-orang kafir, dibiarkan nanti tersungkur di neraka jahanam kekal. Tapi saudara kami Kristen mengatakan enggak, itu untuk umat Islam. Sudah, tentu kitab suci Anda paham bahwa kalau itu berasal dari Tuhan dan datangnya di abad pertama, tentu bercerita tentang masa depan, di antaranya abad ke-7 dan seterusnya, di mana akan muncul sekelompok manusia besar yang akan mendirikan sebuah keyakinan bernama Islam atau Shalom, dan menjadikan satu nilai perubahan di kalangan orang-orang Arab keturunan Abraham dari anak Ismail. Tentu kalau Islam ini neraka, ada diceritakan indikasinya kuat di dalam Bible. Sudilah kiranya abangku tunjukkan, silakan. Oke bang. Kalau masalah bahas antara mau masuk surga atau tidak, saya jujur bang, di dalam kitab saya sudah menjelaskan orang yang akan mengikut Tuhan akan masuk surga. Tapi di luar orang yang mengikut artinya mengikut Yesus, saya tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Karena saya tidak tahu yang lain, agama yang lain. Saya mengurus agama sendiri. Dan saya yakin bahwa di dalam kitab saya akan masuk surga. Tapi lain agama yang lain, saya tidak tahu apakah masuk surga atau tidak.
Nah, Oke, baik. yang kedua, seperti Abang Juma mengatakan bahwa dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran bahwa akan masuk neraka. Nah, kami juga begitu, Bang. Ketika kami umat Kristen mengatakan orang yang tidak percaya dengan Alkitab Kristen tidak akan masuk surga, sama halnya dengan Abang Juma. Oke, baik. Saya nangkap, Abang. Artinya gini, sangat menarik dan saya merelakan diri saya kemudian menjadi penghuni neraka jika memang terbukti bagian daripada orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaan Yesus. Dalam hal ini iman kami Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita uji siapa yang percaya Yesus, saya atau Abang. Boleh? Barang siapa yang tidak percaya Yesus binasa, tidak memperoleh hidup kekal melainkan binasa. Boleh, Bang ya? Ya, Baik. Yesus berkata dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Abang percaya? ya saya percaya. Lalu kenapa Anda merasa Anda pengikut sementara Anda bukan Bani Israel? Oke. Pertanyaan saya, Bang. Apakah Yesus hanya untuk Bani Israel atau seluruh umat yang percaya kepadanya? Matius 15 nomor 24, beliau sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Saya percaya artinya begini, apa yang Nah, ya dikatakan sudah. Yesus itu, dia diutuskan untuk domba yang sesat. Dari Dan kami umat adalah domba yang tidak sesat. dari umat mana? Jangan dipelintir. Anda nggak percaya berarti kepada Yesus. Ingat ucapan Anda barusan. Barang siapa yang percaya Yesus selamat, tidak percaya masuk neraka. Anda mempelintir ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Anda nggak percaya. Buktinya Anda bukan Bani Israel, Anda ngaku-ngaku sebagai domba. Berarti Anda nggak percaya. Anda nggak peduli. Ketika Yesus mengatakan roti yang disediakan untuk anak tidak boleh diberikan kepada guguk anjing. Anda nggak percaya. Anda tetap menantang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak itu? Tidak percaya. Berarti Anda siap-siap masuk ke dalam neraka. Berarti summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyah. Berarti Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri untuk siap-siap masuk ke neraka jahanam. Anda katanya percaya, faktanya Anda nggak percaya, saudaraku. Kami kenapa nggak mau menjadi pengikut Yesus dalam arti memproklamirkan diri kami pengikut Yesus? Karena kami paham Yesus datang hanya untuk Bani Israel saja. Bagaimana dengan Anda? Katanya percaya. Baru satu pertanyaan Anda sudah terbukti pelanggar daripada nasihat Yesus, keputusan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Jadi orang-orang Kristen ini adalah orang neraka semua, Bang. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa Kristen ini begitu laju pemeluknya? Karena para penganut ajaran paganisme, Hellenisme, Stoa, penyembah-penyembah berhala, itu jatuh cinta dengan ajaran tersebut, di mana mereka leluasa melakukan apapun, dosa sudah ditebus, mereka tidak dilarang makan babi, mereka tidak disuruh sunat, ya mereka masuklah di situ, dijamin surga kok. Mereka seenaknya masuk ke dalam agama tersebut tanpa mereka berpikir panjang. Begitu, Bu. Dari Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya kami yang percaya kepada Yesus, Anda yang tidak percaya.
Kami nggak binasa bang, kami memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Silakan abangku. Artinya begini, Pak. Saya sudah jelaskan di awal. Kenapa abang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk untuk Bani Israel domba yang sesat. Nah, karena pada saat itu domba yang sesat dalam artinya begini, orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang namanya domba yang sesat. Seperti Abah Juma ini salah satunya domba yang sesat. Abangku, domba itu gelar untuk Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah domba. Jadi kita yang bukan keturunan Yakub ngaku domba, ya serigala. Nyamar kita. Berarti kita ini adalah jemaat iblis sebagaimana yang ada di Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis adalah orang-orang yang bukan keturunan Yakub, ngaku-ngaku keturunan Yakub, itu jemaat iblis, kata Bible. Bukan kata saya. Kenapa Bible memuntahkan semua isinya? Ya karena Al-Quran saya menerangkan itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang terdahulu ingin membuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar yang mereka buat itu sendiri. Dengan cara apa? Memuntahkan isi perut mereka sendiri, lalu mereka jilat dan mereka telan sendiri. Itu fakta, itu real. Yang disebut domba hanya keturunan Nabi Yakub. Kita bukan keturunan Yakub. Ketika kita mengaku domba, berarti kita adalah serigala. Buktinya, orang Kristen mengaku domba tapi makan babi. Mana ada domba makan babi, bang? Yang makan babi itu serigala. Domba mah cuma makan rumput doang. Kalian ngaku domba itu memalukan. Kenapa setiap hari kalian pesta babi, makan babi, pesta babi, makan babi? Mana ada domba makan daging, bang? Gak ada. Jadi kalian itu ngaku domba itu serigala, kalian itu membungkus diri. Cuman kami Islam ini diam-diam baik ketika kalian mengaku kami adalah domba Yesus yang digembalakan. Pret. Domba kok makan babi? Mana ada ceritanya domba makan babi? Domba itu makan rumput. Makanya bagi domba ada aturan main berasal dari Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan daging ini, jangan makan daging itu. Itu aturan bagi domba. Tapi kalau pemakan segala, itu bukan domba, bang, tapi serigala. Begitu saudaraku. Silakan. Ya, oke, bang. Kalau kita berbicara babi, artinya begini. Saya juga pernah ingat dalam satu ayat, Allah pernah mengatakan, apa yang kuciptakan untuk kalian semua bisa dimakan, bisa diminum. Artinya apa, bang? Allah sudah menjelaskan dari dahulu apa yang diciptakan untuk manusia. Artinya apa? Boleh dimakan. Baik anjing, babi, dan binatang apapun yang bisa dimakan, ya bisa dimakan. Tidak ada haram. Abangku itu sama seperti artinya bagi pengikut apa yang mengharamkan apa yang seperti abang katakan tadi, babi lah, anjing, memang betul bagi abang haram. Tapi bagi pribadi kami tidak haram. Itu adalah ya, itu makanya silakan. Dan yang kedua, ya, lanjut. Kami bukan makan anjing, bukan makan babi, tapi daging yang kami makan, bang. Apa bisa bedakan? Oke. Kami tidak bisa makan babi, tidak bisa makan anjing, tetapi daging yang kami makan. Itu loh, bang. Seperti abang makan roti, apakah abang bisa makan roti? Tapi isi yang abang makan bukan roti, bukan tulisan roti yang abang makan, tapi isinya roti itu yang abang makan. Sama seperti babi dengan anjing, daging yang dimakan bukan babi sama anjing yang makan, bang. Oke, terima kasih. Oke. Saya teringat cerita dalam kitab Kejadian dan surah Al-Baqarah dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah membebaskan segala hal untuk dimakan bagi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ada satu sebagai ujian. Untuk menguji kesabaran Adam alaihissalam,
Allah kemudian menetapkan satu perkara, boleh kau makan seluruhnya wahai Adam, tapi satu jangan kau makan. Bila mana kau mau makannya, maka hari itu juga kau akan mati. Itu kata Tuhan. Iblis datang tuh menggoda. Jangan. Justru kalau kau makan, maka kau akan hidup yang kekal. Kalau kau makan, maka kau akan hidup kekal di surga. Itu kata iblis. Pada saat itu belum makan, Adam menolak. Perempuan inilah yang kemudian tergoda dan memberikan suaminya untuk makan. Iming-iming iblis, kamu akan kekal. Yang menghantarkan pengetahuan Adam dan istrinya kekal di Eden itu iblis. Makan mereka. Apa endingnya? Neraka, keluar dari surga. Nah, satu perintah saja dilanggar, masuk keluar dari surga. Artinya keluar dari zona nyaman. Bagaimana dengan Kristen, semua larangan Tuhan dilanggar? Kira-kira mau dilemparkan kemana lagi Kristen ini? Adam satu perintah dilemparkan dari surga. Kristen semua perintah Tuhan dilanggar. Semua makanan yang diharamkan dimakan. Semua minuman yang diharamkan diminum. Lalu Kristen mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Adam satu pelanggaran diusir dari surga. Kristen semua dilanggar, mimpi masuk surga. Alamak. Jadi di Eden pada saat itu Adam dan istrinya bermimpi akan kekal di surga. Itu mimpi. Mereka makan. Ternyata mimpinya hanya tinggal mimpi, dilempar keluar. Sama dengan Kristen. Kami dijamin surga. Kami ini bukan hamba Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Jaminan surga bagi kami. Kami pewaris surga. Tapi semua perintah Tuhan dilanggar. Apa endingnya? Tunggu hari kiamat. Neraka jahanam. Itu kata Yesus. Matius 7, 22, 23. Orang Kristen seluruhnya neraka jahanam. Enggak ada tanpa terkecuali. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa bisa demikian? Kan penggarisannya sudah jelas. Benang merah udah ada. Siapapun yang melanggar perintah Tuhan, titah Tuhan, neraka. Adam keluar dari surga. Lalu kemudian orang Kristen mimpi masuk lagi ke sana dengan melanggar semua perintah. Gak ada jalan itu bang. Gak ada jalan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, tanggalkan topengnya dengan mengatakan kami adalah domba. Abangku adalah serigala. Coba. Oke, Bang, begini, Bang. Artinya begini. Apa yang seperti Abang cuma mengatakan tadi. Artinya begini. Saya bukan membantah. Memang ada kalanya, tapi bagi saya, Bang, apa yang diajarkan di dalam kitab saya tentu sudah menjamin, Bang, bahwa orang-orang Kristen yang akan masuk surga. Di luar Kristen neraka jahanam seperti apa yang bilang tadi. Gitu loh, Bang. Yang kedua, saya sebelumnya Abang cuma mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya mempertanyakan, Bang, apakah betul-betul Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ini, Bang, Alkitabnya apakah baru kemarin? Seakan kami terdahulu. Masa Alkitab yang baru kemarin datang kok bisa menjelaskan segala sesuatu? Nah, pertanyaan saya, dia menjelaskan segala sesuatu tahu dari mana? Kalau bukan dari Alkitab Kristen, Bang. Kalau dia tidak mengambil dari Alkitab dulu, kalau dia tidak mengambil dari Alkitab terdahulu, itu namanya apa? Karangan bebas. Dia bisa menjelaskan sesuatu tanpa panduan dari Alkitab sebelumnya. Itu namanya apa? Karangan bebas, Bang. Menurut saya itu. Oke, terima kasih. Baik. Ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria berzina,
menuduh Yesus itu adalah anak yang lahir dari zina. Apa penyangkalan daripada Bible terhadap tuduhan tersebut? Ada. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, Yohanes 9 nomor 34, menyindir Yesus sebagai orang yang lahir dalam keadaan berdosa alias anak zina, Al-Quran yang menyempurnakan kemudian pembelaannya terhadap tuduhan tersebut, bukan Bible. Kalau kita mengurai kitab Matius 1, Lukas 1, Lukas 2, Matius 2 dan seterusnya, tidak ada sedikit pun pembelaan Bible terhadap tuduhan orang-orang kafir kepada Yesus. Bahkan hari ini kalau kita lihat Talmud, bagaimana Talmud menceritakan, dan orang Kristen mengatakan itu fitnah, menghujat, merendahkan Yesus. Tetapi apakah Bible melakukan pembelaan? Tidak sama sekali. Al-Quran datang melakukan pembelaan. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Tuduhan itu muncul pada saat Yesus itu dikandung, dilahirkan, dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mana kehadiran Bible untuk kemudian menyampaikan pembelaannya? Enggak ada. Bible sibuk menceritakan tentang Nabi Lut diperkaos oleh anak gadisnya 2 orang. Bible sibuk menceritakan bagaimana menantu-menantu dipersilakan untuk bersundal. Bible sibuk menceritakan tentang anak-anak gadis bebas untuk berzina. Bible sibuk menceritakan seorang istri memanggil laki-laki lain untuk ngeseks sampai pagi karena suaminya tak ada di rumah. Ini apa? Sedangkan yang dihadapi adalah tuduhan terhadap Yesus yang konon adalah Tuhan yang suci katanya, yang sebagai korban nanti penebus dosa orang-orang Kristen. Lalu pembelaannya ketika tuan rumah menuduhnya sebagai anak zina itu apa? Al-Quran hadir. Itulah yang dimaksud disempurnakan. Yang dibutuhkan manusia untuk mencerdaskan manusia, hadir Al-Quran untuk menguraikan itu. Mana pembelaan Kristen melalui Bible ketika orang Yahudi menuduhnya? Hari ini Talmud masih ada. Menjadi kitab termahal di dunia adalah kitab Talmud. Diceritakan di dalamnya bagaimana Yesus dan ibunya dibakar di dalam neraka, direbus di atas tinja yang mendidih. Apa pembelaan Bible? Ada? Nggak ada. Al-Quran datang menepis itu semua. Ya ahlal kitab, sesungguhnya Yesus itu adalah utusan Tuhan sebagai bukti kebesaran Tuhan kepadamu melakukan mujizat biiznillah dengan izin Allah. Lalu kemudian si bayi Yesus yang difitnah Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Wahai kau yang menuduh ibuku, aku bukan anak zina, ini abdullah, aku ini adalah hamba Allah, atani al-kitaba, yang telah menetapkan ketetapan-ketetapan kepadaku, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untukmu ila Bani Israel. Bible cuman fokus apa? Menggiring orang Roma, menggiring orang Yunani, menggiring orang Athena untuk menyembah Yesus, itu doang. Membuat kemudian menciptakan yang tadinya nyembah dewa-dewa, menciptakan kemudian masalah baru dengan menyembah anak orang, itu doang konsentrasinya Bible. Ajaran kasih gimana? Orang Yesus dituduh kok nggak ada melakukan pembelaan, sibuk aja. Lalu bagaimana harga diri seorang Yesus? Ada nggak dibela? Sementara Yesus mengatakan apa? Ketika roh kebenaran itu datang, dia tugasnya adalah memuliakan aku. Yohanes 16, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15. Kisi-kisi daripada roh kebenaran itu mengajarkan untuk memuliakan Yesus. Ada Bible memuliakan Yesus? Nggak ada. Yang diludahin Yesus, yang ditampar Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang digantung Yesus, yang ditombak Yesus, yang diracun Yesus, yang dibunuh Yesus, yang dikutuk Yesus. Mana kemuliaan yang kalian berikan kepada Yesus itu mana? Sudah gitu parahnya lagi, Anda memfitnah bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi menjadi manusia. Fitnahan yang sangat dahsyat terhadap Yesus. Sedangkan Al-Quran datang memberitakan beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Di
dalam KPR 24 nomor 30 juga dia adalah hamba Allah. Tapi apakah Kristen sibuk untuk memuliakan hamba Allah ini? Tidak. Sibuk melantiknya, menyawai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian sibuk seperti sibuknya kemudian orang-orang yang ada dikatakan di dalam Yesaya 14, orang-orang yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian, saudaraku. Padahal sesungguhnya Yesus datang mempercontohkan contoh yang sangat baik, yang bijak, yang arif. Apa kata Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22? Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah Tuhan kami, kata Yesus. Lah kalian malah menyembah Yesus. Kenapa bisa kalian menyembah Yesus? Karena kalian berasal dari orang-orang yang sejatinya memang penyembah dewa-dewa. Orang Roma, orang Yunani. Dari sanalah sumbernya agama kalian itu. Bukan dari Yesus. Makan babi bukan dari Yesus. Nyembah Yesus bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Natalan bukan dari Yesus. Menyembah 3 pribadi Tuhan bukan dari Yesus. Menyembah roh bukan dari Yesus. Semua berasal dari meja Roma Yunani yang kemudian difilter, mengalami evolusi, revolusi, lalu kemudian masuk dibawa oleh penjajah. Jadilah kalian Kristen hari ini. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Makan babi? Nggak ada. Ibadah minggu? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan perjanjian baru? Nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan, bahkan menyentuh sedikit pun esensi kekristenan. Yesus tak pernah. Selain ketika Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Apa kata Yesus intinya di situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa mereka celaka? Karena mereka mendirikan sekte baru yang menyesatkan. Apa itu? Melantik Yesus sebagai Tuhan selain daripada Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Itu. Makanya tadi saya katakan, ketika Al-Quran menarasikan surah Maryam ayat 71, lalu kemudian saudara menetapkan itu adalah untuk Islam, padahal di situ tetap jelas diuraikan adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Yang masuk neraka berdasarkan Al-Quran adalah orang yang ingkar terhadap Nabi Isa. Yang masuk neraka menurut Yesus adalah orang yang ingkar terhadap dirinya. Dirinya mengatakan inni abdullah. Dia adalah hamba Allah. Dia menyembah kepada Allah. Tapi Kristen merubahnya. Ia adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi daging. Gitu abangku. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika saya minta data dalil di dalam Bible, adakah umat Nabi Muhammad akan ke neraka berdasarkan Bible? Tak ada. Lalu Anda mencoba menarasikan yang tidak percaya Yesus masuk neraka, di antaranya Islam. Oh, tunggu dulu. Kami berislam karena kami percaya Yesus. Kalian memang mengaku pengikut Yesus, memang kalian mengaku, tapi sejatinya kalian itu anti terhadap Yesus. Anti. Kita buktikan. Yesus syahadatain. Apa itu? Yesus mempersaksikan dirinya dan mempersaksikan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang lain. Wa ana Rasulullah, dan saya adalah Rasul utusanmu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mempersaksikan itu. Apa kesaksian Kristen? Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Itu ajaran siapa? Yesus? Bukan. Yesus sholat. Matius 26:39. Maaf. Sholat dia, sujud dia, bersungguh-sungguh dia berdoa semalam-malaman, meminta keselamatan kepada Tuhannya. Kristen melakukan itu? Tidak. Yesus puasa. Matius 9. Beliau puasa, menahan lapar, menahan haus. Apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Yang melakukan, mencontohkan Islam. Yesus bersunat. Apakah Kristen mengikuti? Tidak. Yang melakukan itu Islam.
Maka sejatinya pengikut Yesus itu kalau kita lihat daripada pekerjaan Yesus, Islam. Sementara kalian anti terhadap ajaran Yesus. Syahadat kalian tidak mau, puasa kalian tidak ingin, sholat kalian tidak akan mau, sunat tidak akan mau, menerima pengajaran yang disempurnakan oleh roh kebenaran kalian tidak mau. Tetapi kalian mengaku pengikut. Iya, di mulut itulah yang disebut serigala nyamar domba. Ngaku dengan mulut kami pengikut, tapi perbuatan benar-benar mencerminkan serigala buas. Saya kira begitu abangku, silakan. Oke, ini sangat menarik, Pak. Saya ambil dari satu kata saja. Apa seperti Abang Juma bilang bahwa Abang Juma adalah pengikut Yesus. Oke, saya mau tanya, Yesus yang mana yang dimaksud Abang Juma? Baik, sebelum tokoh Yesus itu dikenal oleh orang Barat, di Timur Tengah, khususnya di Palestina, telah lahir seorang bayi Yudaism bernama Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, lahirlah penulis-penulis Bible di mana tulisan mereka diperuntukkan untuk penguasa Barat, yaitu Roma dan Yunani. Dalam bahasa Yunani, maka Isa mereka tuliskan dengan sebutan Isus. Isus diinggriskan menjadi Yesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi Nabi Isa dulu, baru Yesus, baru Yesus. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, Yesus yang mana? Yesus yang adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Itu Yohanes 17 nomor 3. Yang kumaksud adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang mengajarkan tauhid satu Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya tidak ada dua, tidak ada tiga. Itulah Isa yang saya kenal, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Silakan. Oke. Ketika Abang menjelaskan tadi bahwa Isa dan Yesus artinya begini. Yesus itu adalah kata-kata bahasa kami Kristen. Tapi kenapa Abang mengikuti Yesus? Kenapa Abang bukan bilang Isa? Itu loh, Bang. Baik. Jadi itu kata-kata itu Yesus, Abang jangan pakai. Baik. Setelah saya tanya, seperti saya tanya, Yesus yang mana Abang percaya? Tapi Yesus, Baik. Abang menjawabkan Yesus adalah di sana masih enggak. Pertanyaan saya, Oke, baik. Yesus adalah apa seperti Abang yang katakan tadi. Jadi Abang tidak usah pakai kata Yesus, cukup Isa Al-Masih saja atau Isa saja, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat bersejarah antara Islam Kristen di Nusantara yang kita cintai ini. Apa itu? Ketika orang Kristen terbangun dari tidur panjangnya selama 2000 tahun, mereka tersadarkan setelah mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Bertaburan gereja di Indonesia bernama Gereja Isa Al-Masih. Bahkan Bible pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu dalam nama Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini Tuhannya Nabi Isa masih dibawa-bawa. Tuhannya Yesus itu Theos. Tuhannya Isa adalah Allah. Hari ini Anda buka Bible, nama Tuhannya Nabi Isa masih terekam di dalam kitab saudara. Satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu adalah Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Tapi hari ini tidak digunakan kata Bible, tidak digunakan kata Biblika, tabablia, ajaran Yesus. Tapi yang kalian pakai adalah ajaran Nabi Isa. Kalian menyebutnya Alkitab.
Yesus mengatakan akan datang padanya setelah dia, yaitu pneuma hotheos, hantu suci, hantu murni. Tapi hari ini di Indonesia kalian tidak menggunakan itu, malah kalian menggunakan ajaran Nabi Isa. Apa itu? Roh Kudus. Ajaran Yesus pneuma hotheos, ajaran Yesus apostolos. Tetapi yang kalian gunakan ajaran Nabi Isa. Kalian menyebut apa? Rasul. Kalian menyebut Roh Kudus. Kalian menyebut Nabi, Rasul, Wahyu, Injil, Allah. Itu kalian sebutkan semua ajaran Nabi Isa. Kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, sekali lagi, kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, maka mata Indonesia, bahkan mata dunia akan melihat Kristen murni adalah ajaran pagan Yunani. Karena semua istilah-istilah yang sangat prinsipil yang memiliki makna fundamental dalam agama Kristen itu menggunakan bahasa paganisme Yunani. Tapi faktanya hari ini kalian menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya kembalikan kepada saudara, tanggalkan semua ajaran Nabi Isa di Bible. Jangan sebut Alkitab, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut Allah, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut kitab Wahyu, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan pernah menyebut dengan Roh Kudus, karena itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jangan kalian menanggalkan nama Isa alaihissalam, tapi ajarannya masih kalian bawa-bawa. Itu namanya memalukan dan memilukan. Untuk saudara pahami, silakan. Oke Bang, saya kira cukup itu dulu apa yang jelaskan. Baik saudaraku, thank you. Oke. Salam Jadi, kenal saya, Bang Iwan. sebelum saya turun, ya artinya begini, kita ini tidak tahu apakah surga atau di neraka akhirat nanti. Kita tidak tahu Bang. Tapi bagi saya sudah jelas. Ketika saya mati, saya akan masuk surga. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dan dia menantikan dan dia akan mempersiapkan surga buat saya. Oke, saya kira itu saja Bang Juma. Terima kasih. Silakan abangku, silakan. Iya, mimpi boleh. Buat film kartun boleh. Bikin cerita kayak film India boleh, sangat boleh. Tapi yang namanya film tetap aja film, Bang. Yang namanya film kartun, film India tetap aja film. Mimpi boleh. Menghayal boleh. Bahkan sampai mimpi basah pun boleh. Tapi ingat, Bung, mimpi tidaklah cukup. Harus ada action. Harus ada upaya. Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga. Jadi bukan menghayal. Kalau kita melihat ajaran Yesus harta surga, berdasarkan Matius 19, data 16 dan seterusnya, apa kata Yesusnya di sana? Begitu juga di Matius 23. Apa kata Yesus? Harus melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhannya Yahudi. Berat itu berat. 600 lebih yang harus dilakukan untuk masuk surga. Tidak bermimpi. Mati dia. Nebus dosa. Hei, kalau itu pola yang benar, Tuhan Anda begitu Adam dan istrinya jatuh, dia sudah mati duluan supaya keturunan Adam tak ada yang mewarisi dosa itu. Kenapa harus menunggu penguasa Roma Yunani dulu berkuasa di bumi, baru Tuhan turun untuk menyelamatkan mereka? Orang Yahudi, keturunan Abraham, baik dari Ismail maupun dari Ishak, tidak ada yang kemudian menerima hadiah darah Yesus. Itu nggak ada. Yang menerima hadiah dari darah Yesus itu orang Roma, orang Yunani, orang Barat, Belanda, Amerika, Inggris, Portugis. Sedangkan negara-negara tempat lahirnya para nabi
tidak mengenal ajaran persembahan darah manusia untuk nebus dosa. Prat, pret, prat, itu tidak dianut oleh ajaran para nabi.